Ini kita akan membicarakan tentang perolehan hak atas tanah. Kalau dipikir lagi, siapa sih yang nggak pengen punya hunian? Siapa yang nggak pengen punya properti? Tapi apa jadinya kalau kita punya properti, sudah mahal, sudah susah carinya, tapi ternyata kita salah nih, atau kita tidak punya hak atas tanah tersebut. Jadi kan agak-agak bahaya ya. Dan karena itulah hari ini saya nggak sendiri, Clickers. Gini, ketika seseorang mampunya ini, misalnya gitu ya, hanya beli yang bentuk petok D, maka apa yang harus dilakukan, Ibu? Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk memperoleh petok D, ini lurahnya harus menerima AJB. Padahal prosedur dari sebelum AJB itu harus ada yang namanya peta bidang. Itu harus diurus dulu, baru peta bidang keluar, pajaknya harus dibayar dulu. Karena pajak tidak boleh dibayar sebelum akte jual beli itu ditandatangani. Jadi mau nggak mau, kalau mau mensertifikatkan, maka peta bidang dan pajak itu harus lunas dulu, selesai dulu, baru kemudian APB ditandatangani, balik lagi ke kelurahan 2 kali Kerjanya. Pertama, minta tanda tangan untuk peta bidang. Setelah peta bidang selesai, kemudian bayar pajak, tanda tangan, balik lagi ke kelurahan untuk minta tanda tangan berkas-berkas yang mau dilakukan peningkatan hak konversi istilahnya dari petok menjadi sertifikat. Agak lebih panjang. Dan itu biayanya pasti akan juga lebih mahal ya? Ya tentunya, karena harus biaya kelurahan. Betul, belum lagi ada bonusnya itu. Ada bonusnya. Kita bisa bilang itu bonus ya. Walaupun sebenarnya mungkin harganya lebih murah iya, tapi lebih ribet gitu ya. Betul. Katakan no pain no gain ya. Baik. Dan berikutnya, kalau mengurus hak atas tanah, tadi Ibu mengatakan ya, saya menanyakan tentang kalau petok D bagaimana. Nah, sekarang kita pindah nih yang barat, yang umum sekarang kita tahu ada HGB. Sekarang kan banyak sekali ya HGB rumah belum ber-SHM gitu, dan harganya miring banget. Sebenarnya gimana sih? Pertama ngurus HGB dulu dan kemudian mengurus SHM. Nah, sebenarnya sih nggak lebih murah juga. Sama. Iya. Sama, karena developer sekarang tentunya sudah ngitung semuanya, bagaimana dalam bentuk hak milik, berapa dalam bentuk HGB. Tapi kalau ke end user, itu bisa kita jadikan alasan nih Bu. Jadi misalnya ini masih HGB loh, kita minta harga murah kan masih HGB belum SHM gitu Ibu, padahal nggak beda ya. Betul, bisa itu dijadikan alasan untuk tawar-menawar. Kan saya belum nanti ngurusnya ke peningkatan hak milik gitu. Siapa yang ngurus, saya atau penjual atau pembeli nih gitu kan. Padahal sama aja ya. Iya, betul. Terus apa saja yang harus disiapkan dan diurus? Jadi kalau dalam bentuk HGB itu pasti, kalau itu belinya di developer. Kenapa? Karena pada saat hak itu berstatus hak milik, kemudian yang beli itu PT, di dalam UPA di situ sudah disebutkan dilarang memiliki hak milik kecuali perseorangan atau badan hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya badan hukum keagamaan untuk beli masjid. Jadi untuk membangun masjid itu diperkenankan hak milik. Tapi kalau PT sudah tidak diperkenankan, makanya itu biasanya perusahaan-perusahaan atau perseroan itu dalam mengelola perumahan, kalau dia belinya hak milik mesti diturunkan menjadi HGB. Oh, itu alasannya. Ya, bisa membuktikan sebaliknya, maka tidak mutlak begitu perlindungan itu untuk kita gitu, sampai terbukti bahwa kita yang benar-benar sebagai pemiliknya. Begitu ya Ibu ya, kalau di Indonesia. Oke, kemudian dan untuk ketegasan pemerintah, kemarin pemerintah sudah memberikan kita batas waktu sampai dengan akhir tahun ini. Berarti mulai tahun depan semuanya sudah E-sertifikat. Sekarang masyarakat hanya diberi 2 pilihan. Yang pertama, dia mau mensertifikatkan hak atas tanahnya atau
Kemarin ada himbauan dari pemerintah, kalau seandainya tidak juga di sertifikatkan, maka akan jatuh menjadi tanah negara. Wah, dia tuh ke tanah menjadi tanah negara. Kayaknya itu hal yang bukan kita tidak nasionalis ya, tapi cari uang buat beli properti itu susah guys. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah ada aturannya, mari kita taati sampai dengan akhir tahun. Berarti kalau mau ganti harus ke BPN atau ke PPAT dulu ya? Kalau hanya sekedar ganti, tidak ada proses peralihan, ini kan kita bahas masalah peralihan. Betul. Peralihan itu bisa karena balik nama, jual beli, bisa karena pewarisan. Jadi kalau kita tidak ada proses balik nama, ya udah langsung ke BPN aja. Tapi lewat jasa notaris juga bisa, tentunya lebih mahal daripada kalau ngurus sendiri ke. Oh pasti karena ada jasa, bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada jasa yang harus kita hargai begitu ya. Gitu ya mau nggak mau gitu. Kalau ngurus sendiri ya silakan antri, silakan ikuti prosesnya. Tapi kalaupun tidak, minta tolong teman-teman di notaris juga nggak ada masalah karena semuanya legal gitu, bukan hal yang ilegal gitu ya Ibu ya. Baik, berikutnya bagaimana prosedur pelaksanaannya jual beli tanah yang belum bersertifikat? Wah ini gampang banget, silakan Bu Emma. Tadi bukannya sudah tapi baru gabung sepertinya. Oke. Jadi kalau itu yang dimiliki itu letter C atau gire, maka seperti tadi yang saya sampaikan bahwa minta dulu tanda tangan dari lurah, kalau Surabaya lurah, kalau di luar Surabaya mungkin kades, tanda tangan untuk kemudian ngurus peta bidang dulu di BPN. Setelah peta bidang keluar, bayar pajak, kemudian kalau Surabaya ini ya harus tanda tangan AJB dulu, baru balik lagi ke kelurahan untuk minta tanda tangan semua berkas yang mau dijadikan konversi dari petok menjadi hak milik. Kemudian keluar berita acara, setelah berita acara dikembalikan lagi. Jadi ini proses bolak-balik ke BPN. Ya, kalau bukan petok atau letter C, kalau yang modern gitu, kita beli hunian di kota yang sertifikatnya apa Bu? Sertifikat itu biasanya HGB dulu ya. HGB ke SHM apa yang harus kita siapkan? Kalau HGB, kalau mau konversi atau peningkatan dari HGB ke SHM, yang pertama kakak, KTP, sertifikat asli atas nama si pemilik. Jadi kakak yang ada di sertifikat itu berdasarkan KTP juga. Kemudian IMB, sertifikat asli PBB. Oh itu saja, harus lunas semua PBB-nya semuanya. Oh Bu, kemarin ada kasus nih, ada orang menyatakan kepemilikan tanahnya, walaupun dia tidak punya sertifikatnya begitu ya. Dia bilang saya bayar PBB terus tiap tahun. Apakah bisa gitu kita mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan kita bayar bukan tanah ya, tanah dan bangunan, berdasarkan kita rutin membayar PBB-nya? Ini banyak dibicarakan oleh orang ya, Bu. Nah, dalam kuliah juga saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bu, apa benar Bu kita dengan bayar sekian tahun kemudian kita bisa menguasai bisa? Tapi memiliki belum tentu. Karena apa? Kalau ternyata tanah itu surat-suratnya lengkap dipegang oleh seseorang, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bayar PBB, malah kita bayarin PBB-nya orang. Karena bukan hanya PBB aja, PBB itu bukan bukti kepemilikan loh. Kalau itu bukan petok, bukan letter C. Karena bukti kepemilikan itu dalam bentuk sertifikat, bukan pembayaran PBB. Itu hanya pembayaran pajaknya saja gitu ya. Tidak menentukan apapun. Apalagi nama yang ada di PBB itu bukan nama kita. Malah kita tekor membayari PBB-nya orang. Iya, betul kata Bu Erma. Biasanya kalau dia membayar PBB secara rutin, bisa jadi dia menguasai objeknya, begitu ya. Tapi tidak otomatis dengan kepemilikannya. Baik, selamat siang. Saya mau tanya tentang live yang sedang berlangsung. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diva. Halo Diva, bagaimana jika saya mau membeli tanah namun belum HGB atau SHM? Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau belum punya uang. Nggak, bercanda, maaf, bercanda, silakan. Kalau tanahnya belum
HGB atau SHM? Kalau ini pertanyaan sama tadi ya. Jadi kalau tanahnya itu belum dalam bentuk HGB atau SHM, berarti kan dalam bentuk letter C atau petok. Oh, itu otomatis ya, pasti itu ya. Iya, Nggak mungkin nol gitu, nggak mungkin ya. Karena setiap tanah yang ada di Indonesia ini ada pemiliknya kecuali tanah negara. Tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat, ada juga tanah-tanah yang dikuasai pemerintah pusat tapi didelegasikan ke pemerintah daerah. Delegasi seperti surat ijo itu kan delegasi. Nah, kalau itu jelas tanahnya nggak bisa dimiliki, yang bisa dimiliki hanya bangunannya. Jadi kita hanya belinya itu beli bangunan, bukan beli tanahnya. Nah, kalau kita mau beli hak atas tanahnya, ya kita lihat dulu status hak atas tanahnya itu apa. Dalam bentuk HGB, petok, letter C, ataukah hak milik. Baik. Kata kuncinya adalah begini berarti, setiap tanah seperti yang tadi Bu Erma sampaikan, setiap tanah di Indonesia itu pasti ada pemiliknya, gitu ya? Iya. Kecuali tanah baru, ini calon reklamasi, mungkin belum ada, tapi kan tanahnya juga belum legal untuk dimiliki, gitu ya? Reklamasi itu juga ada yang nguruk loh. Iya, dia pasti punya izin ya. Nah, yang nguruk itu kan pemiliknya. Oh iya betul, salah saya. Baik, bagaimana ini menurut ini pertanyaan dari Red Bull Struggle, dalam nih. Gimana caranya mengurus jual beli tanah kalau tanahnya gogol gilir, Ibu? Sama sepertinya. Gogol gilir, petok, letter C, prosesnya sama seperti tadi. Jadi pokoknya yang bukan hak milik ya dimulai dari tadi, dari peta bidang, kemudian bayar pajak, tanda tangan akta, balik lagi ke kelurahan, minta tanda tangan untuk pengurusan konversi menjadi hak milik. Tapi kalau misalnya tidak ingin disertifikatkan, ini saya lupa menyampaikan, kalau seperti pertanyaan Diva tadi, bagaimana kalau jual beli bukan sertifikat, ini gampang. Tinggal PPJB notaris, tapi ini ya bukan PPJB sama kuasa, kemudian dibawa ke kelurahan kalau di Surabaya, kalau di luar Surabaya kepala desa di sana, kemudian minta kepala desa surat keterangan riwayat tanah yang minta namanya itu dicantumkan dalam riwayat tanah itu. Yang terakhir berarti pemiliknya adalah yang terakhir itu. Kalau kita sudah tanda tangan di notaris PPJB maupun kuasa, sudah beres. Sekarang saya sudah lega, surat-surat saya sudah lengkap. Belum, itu masih setengah perjalanan. Jadi tetap harus balik lagi ke lurah atau kades supaya riwayat tanahnya itu nama terakhir namanya dia, bukan namanya orang yang pemilik sebelumnya. Baik. Jadi jangan dikira ke PPAT, ke notaris sudah selesai jual beli, sudah gitu. Bukan, kita juga harus melakukan beberapa langkah lagi gitu ya, supaya kita diakui kepemilikannya, baik oleh masyarakat sekitar ataupun juga oleh negara. Baik, berikutnya ada lagi pertanyaan. Saya bacain ya? Boleh. Jadi ini ada bertanya, kalau rumah mantan istri diberikan ke suami, apa perlu pisah harta? Tujuannya mau dibalik nama ke mantan suami. Ya, jadi oh my god, istrinya ngasih nih. Nah, jadi ceritanya menariknya karena itu. Baru baca gini aja udah pusing. Bagaimana rumah mantan istri dikasih suami. Nah, si suami ini pengen membalikan nama ke dia gitu. Oh, rumah mantan istri, suami waktu menikah sudah ngasih rumah ke istri. Balik, istrinya ngasih rumah ke suami. Istrinya ngasih rumah ke suami. Kemudian begitu udah cerai, dia mau ngambil rumah ini mau dibalik namakan untuk dirinya. Oke. Clickers, buat yang lagi dengerin, ini buat pelajaran penting ya. Mulai gimana Ibu? Ini kita tentunya ke perjanjian kawin dulu bahasnya. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap mengacu pada KUH Perdata, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di situ dikatakan, dengan keluarnya undang-undang ini, maka undang-undang yang mengatur masalah perkawinan yang diatur dalam GHR, HOSI, NTCR maupun KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Padahal perjanjian kawin itu masuk di dalamnya.
Makanya saya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang di situ dikatakan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan. Tapi ada putusan MK juga yang mengatakan boleh setelahnya begitu ya. Tapi intinya adalah harus sepakat. Nah, sebentar Bu Nina, kalau itu meskipun ada putusan seperti itu, kalau logika saya mengatakan sebenarnya itu digunakan untuk mereka yang melakukan perkawinan sebelum tahun 74. Oh, Mereka kan nggak sempat mencatatkan perkawinan, apalagi bikin perjanjian kawin. betul. Nggak berpikiran untuk itu. Jadi sebenarnya itu diperuntukkan untuk beliau-beliaunya yang menikah sebelum tahun 74. Tapi kemudian orang-orang pada ini pada melakukan perjanjian kawin setelah perkawinan berjalan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di situ dikatakan perjanjian kawin itu boleh dirubah asal tidak merugikan pihak ketiga. Lah kalau perjanjian itu dibuat setelah perkawinan, saya nggak yakin nggak merugikan pihak ketiga. Mesti ada indikasi. Kita mulai WA Klik Radio 0822 9797 1005 Kata guru matematika saya 0 itu bukan kosong. Baik, ini ada yang bertanya. Halo, saya mau bertanya untuk sesi live TikTok hari ini, Nin. Beda ya Min sama Nin. Pertanyaannya, jadi kalau saya admin berarti Minin. Pertanyaannya, bagaimana kalau beli tanah bukan atas nama penjual? Oh, menarik nih. Oke, bagaimana kalau kita beli tanah bukan atas nama penjual? Nah, kalau saya secara pribadi beli nama bukan atas nama penjual ini kita lihat dulu, kita telisik dulu sama pemilik yang ada dalam sertifikat tersebut. Benar nggak dia mau berkehendak untuk melepaskan hak atas tanahnya tersebut? Jangan-jangan dia hasil sebenarnya tidak berwenang nih penjualnya gitu, takutnya gitu ya. Terus kemudian misalnya atas nama orang tuanya begitu. Terus kemudian orang tuanya orang tuanya sudah nggak ada begitu, kemudian anaknya mau menjual gitu, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan lagi? Pertama-tama ini ada 2 kali balik nama. Kadang-kadang orang itu selalu mengatakan, Bu, di sana kok cuma sekali proses, Bu, di sana kok begini. Nah, padahal itu saya selalu sampaikan, maaf Pak, Bu, kalau ini tidak dibalik nama ke atas nama ahli waris dulu, terus siapa nanti yang tanda tangan akte? Nggak mungkin kan kita membangunkan kembali mereka yang sudah di sana. Saya bilang begitu. Nah, untuk itu pasti ini prosesnya 2 kali dan pajaknya juga pasti 2 kali. Nggak mungkin pajaknya 1 kali, karena pertama pajak dari pewaris ke ahli waris. Itu harus sudah dibayar, baru kemudian dibalik nama dulu, baru kemudian dari ahli waris ke pembeli, ini pajak lagi. Jadi selalu dimanapun, pindah-pindah berapa kali pun di kantor pasti akan 2 kali proses. Kadang-kadang notaris atau PPAT itu mendiamkan aja, pokoknya ngitung habisnya segini. Jadi mereka nggak menahu prosesnya itu, makanya dikira cuma sekali gitu. Padahal kalau dilihat prosesnya lagi pasti 2 kali gitu, nggak mungkin sekali gitu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi kah? Oh, tidak ada. Oke. Terus kalau seandainya ada rumah nih ya yang menjual itu seseorang tapi atas nama orang yang tidak di Indonesia gitu, sudah pindah ke luar negeri gitu, pernah nggak Bu? Untuk perolehan hak milik ya ini, bukan HGU, bukan HGB. Jadi di dalam UPA sudah disebutkan juga dalam waktu 1 tahun apabila orang itu berkewarganegaraan ganda atau dia melepaskan kewarganegaraannya karena dia nikah sama WNA, maka dalam waktu 1 tahun harus dilepaskan hak atas tanah tersebut. Kalau tidak, maka akan jatuh ke negara. Oh begitu. Otomatis seperti itu. Selama 1 tahun. 1 tahun, hanya batasannya 1 tahun. Jadi karena WNA dilarang untuk memiliki hak milik di Indonesia, kalau HGU, HGB,
terutama hak pakai silakan. Oh ya, kecuali hak milik. Hak milik, hanya hak milik aja tidak bisa. Jadi mau nggak mau dia harus melepaskan, atau katanya orang-orang, Bu, kan bisa pinjam nama. Nah, itu penyelundupan hukum. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau itu dilanggar, berarti ini sudah menjalankan perlawanan terhadap undang-undang kan gitu. Ya, ya, ya. Jadi jangan juga mau kalau seandainya aku pinjam namamu ya, tapi untuk kita yang dipinjam namanya apa ruginya? Kan otomatis kita akan dapat properti ya, tanda petik nama kita sudah ada di properti itu. Atau justru kita nggak perlu takut, yang takut itu justru orang yang pinjam nama kita. Yang harus takut justru orang yang pinjam nama. Tetapi orang yang pinjam nama ini juga nggak mau dikibulin dong. Dia pasti mengcover dengan akte-akte yang lain sebelum dia pinjam nama tersebut. Oh, untuk mengikat ya? Iya, supaya orang yang dipinjam namanya itu tidak kabur. Mau nggak mau identitasnya bukan, kemudian dia pegang juga akte perjanjian yang dibawa pinjam nama tersebut. Namun kalau saya secara pribadi, namanya pinjam nama sudah dinyatakan dari awal itu penyelundupan hukum, otomatis saya menyatakan itu batal kan demi hukum, betul, karena tidak sesuai gitu ya. Iya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1320. WR maksudnya, saya mau nggak ikut-ikut. Yang pertama dari berfotografi. Ibu, gimana caranya kalau jual beli tanah sertifikat tahun 88 yang tanahnya tidak diketahui BPN? Ibu jujur aja nggak apa-apa, walaupun ibu ekspresi kaget gitu nggak apa-apa, jujur kadang-kadang lebih baik gitu ya. Kira-kira mungkin nggak, Bu? Kenapa saya kaget? Berarti ini tanah sudah ditelantarkan berapa tahun. Padahal tanah itu kalau sudah menjadi tanah terlantar itu bisa menjadi tanah negara, berbahaya. Nah, mulai tahun 88 sampai sekarang kok nggak tahu lokasinya, itu kan betul-betul sama sekali tidak dihilangkan. Nggak tahu itu diperoleh karena waris, hibah atau bagaimana. Tapi paling tidak itu sudah dibayar belum PBB-nya. Nah, kalau PBB-nya nggak dibayar, berarti lengkap sudah. Jadi alasan untuk dikuasai negara. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau ternyata dibalik nama pembelinya apa mau hanya pegang sertifikat sementara lokasinya nggak tahu? Iya. Lah, kalau seandainya pokoknya di sana, biasanya orang-orang kan gitu, pokoknya di sana itu loh Bu, ditunjuk aja. Kemarin saya ada seperti itu. Akhirnya, Bu, tanah saya kok namanya orang, Bu ya? Nah, ini gimana? Nah, kemarin itu saya sudah datang ke BPN, saya tanya, Bu, ini kalau dilihat dari satelit, kok tanah kuburan, Bu ya? Ya karena apa? Karena cuma ditunjuk itu loh, Bu, sebelah sana. Tuh. 2025 masih ada ya, milih tanah pakai tunjuk ya, pakai finger touch gitu, pakai feeling, kayaknya itu deh. Feeling approach gitu ya. Oke. Boleh, jadi tahun berapapun masih bisa, asal pembelinya yakin lokasinya di mana, sertifikatnya itu benar-benar sertifikat asli. Nah, keaslian sertifikat ini kan bisa kita peroleh dari waktu kita melakukan pengecekan. Jadi ada nggak di buku tanah? Kalau ada di buku tanah, oke, jalan. Perkara BPN tahu atau tidak itu sepertinya kita hiraukan. Yang penting sertifikatnya bagaimana gitu, karena menurut Bu Erma tadi mostly tanah di Indonesia itu sudah ada pemiliknya gitu ya. Kalau memang benar-benar tanah itu ditelantarkan, maka harus jabatan 10 tahun ya Ibu ya, kembali ke negara gitu. Minimal 10 tahun dikembalikan ke negara. Tahun 88 sampai 2025, lebih dari 10 tahun pasti. Itu pun kalau ada yang lapor loh, Bu Ninda. Kalau nggak ada yang lapor, ya meskipun 100 tahun juga masih aman-aman saja. Jadi hanya kalau ada laporan, baru kemudian diambil tindakan oleh pemerintah. Baik. Kalau nggak ada, ya tetap aman. Baik. Berikutnya. Udah, waktunya habis. Untuk minggu depan. Udah habis waktunya. Ya ampun. Cepat sekali berarti ini ya, episode pertama lancar ya, alhamdulillah.
Baik, berarti saya tutup ini Kokoyo. Oke. Bu Dr. Erma, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga dari Klik FM terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan Universitas Narutama Fakultas Hukum. Jangan lupa Clickers, kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang Universitas Narutama, silakan hubungi nomor telepon 5946404 gitu ya, 5946404. Kami punya beberapa fakultas, dan juga salah satunya kalau di Fakultas Hukum kita punya Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Beliau ini adalah salah satu pengajar di S1 S2 ya di Fakultas Hukum, Prodi Hukum, kemudian di Magister Hukum dan juga Magister Kenotariatan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Kurang lama live-nya. Baik, ya 1 jam dulu lah, biar kangen. Baik, terima kasih banyak Clickers, terima kasih banyak semuanya. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.